Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung? Kembali hadir tentunya saya Alan Albana menemani di setiap episode di setiap pagi Anda. Dan senang pada kesempatan hari ini tentunya bisa membersamai Anda di mana Mutiara Pagi hari ini itu akan membahas mengenai ciri manusia yang berada dalam keimanan. Seperti apa orang yang beriman itu? Apakah dia merasa iman tapi belum diuji? Nah, seperti apa menghadapi ujian-ujian dalam keimanan? Kita akan membahas topik tersebut bersama founder MT Majidah dan juga penyuluh agama Islam Kemenag Kota Bandung, ada Ustadz Yogaswara SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Pak Ustadz segar sekali nampaknya pagi ini harus kita semangat. Pokoknya pagi semangat lah gitu. Jadi awali hari itu dengan semangat, dengan senyum. Wah, dengan setelah senyum. Sarapan pagi tentunya. Setelah sarapan pagi. Begitu ya. Apakah ciri-ciri orang yang berada dalam keimanan juga salah satunya semangatnya tinggi, Pak Ustadz? Semangatnya tinggi, artinya meyakini begitu ya. Meyakini kepada Allah artinya kita sehat, rezeki seperti itu. Jadi jangan subuh-subuh pagi-pagi sudah murung, jangan atuh ya kita semangatnya seperti kita ya. Segar begitu kan. Makan ngantuk tidur lagi. Nah, ada tahu kan tidak boleh ya. Kata Rasul jangan tidur setelah subuh lah. Kita kalah sama ayam dong kalau begitu. Wah, itu ayam sudah kongkorongok, matokan keluar. Orang makan dan tidur lagi. Ya, ini enggak benar. Itu enggak benar. Baik. Pak Ustadz mungkin boleh dijelaskan selengkapnya bagaimana sebetulnya adalah ciri manusia yang berada dalam keimanan. Baik, pemirsa juga pendengar RRI Bandung, Jawa Barat di acara Mutiara Pagi. Hari ini saya akan menyampaikan tentu dengan Kang Alan berkaitan dengan ciri manusia yang berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dengan sebuah percakapan cerita begini Kang Alan juga pemirsa dan pendengar RRI Mutiara Pagi. Suatu hari setelah selesai sholat subuh, baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW berjalan menghampiri para sahabat yang kala itu sedang duduk-duduk dalam sebuah majelis. Ya, kita berkumpullah seperti kita. Melihat kedatangan Rasulullah, para sahabat begitu bergembira. Terpancar wajah Nabi Muhammad yang begitu bersinar, begitu syahdu, begitu indah ketika para sahabat melihatnya. Maka ketika tepat baginda Nabi tiba di depan para sahabat kala itu, Rasulullah tersenyum, dibalas senyuman manis juga oleh para sahabat. Dan saat itu Rasulullah berkata menyapa para sahabat, "Wahai sahabat yang dirahmati Allah, kaifa asbahtum fi hadal yaum?" Kata Rasulullah, "Bagaimana kabar kalian semua di pagi hari ini?" Rasul bertanya kepada para sahabat, "Bagaimana kabar kalian semua di pagi hari ini?" Mendengar pertanyaan dan juga sapaan Rasulullah, tentu para sahabat berbahagia. Seraya membalas senyum dan pertanyaannya, para sahabat ini menjawab dengan kompak, "Wahai Rasulullah, manusia pilihan Allah, Rasul yang kelak menjadi penghulu para Rasul, manusia yang paling termulia sepanjang sejarah kehidupan. Asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami semua sedang berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami menyaksikan dengan sebesar-besarnya, dengan seagung-agungnya segala penciptaan yang telah Allah ciptakan di alam dunia ini. Kami bersujud, kami menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeyakinan dalam tauhid, tidak ada lagi Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala." Nah, tentu mendengar jawaban ini Rasulullah bahagia, tersenyum. Dan kembali Rasulullah menyapa Kang Alan atau bertanya kembali kepada para sahabat, "Baik para sahabat yang dirahmati Allah, kalau memang kalian semua hari ini sedang menyaksikan, sedang merasakan yang namanya sebesar-besarnya penciptaan Allah, berada dalam keyakinan, berkeimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma alamatul iman. Apa cirinya? Bagaimana indikasinya manusia yang berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka mendengar pertanyaan ini dengan kompak kembali para sahabat menjawab, "Naskuru ala roho wa nasbiru alal bala wa nardo bil kodo."
Wah, Rasulullah nih mendengar jawaban ini semangat sekali. Beliau ini menepuk pundak para sahabat seraya berkata kepada sahabat saat itu, antumul mu'minuna haqqo. Kalian semua benar-benar orang yang berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, percakapan ini saya ambil dari kitab Nasoihul Ibad. Jadi paling tidak ada 3 indikasi, Kang Alan. Ada 3 ciri manusia yang berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Termasuk tentu kita semua yang saat ini sedang menjalani kehidupan dalam dunia ini. Yang pertama, orang yang berada dalam keimanan kepada Allah itu adalah nasbiru ar-roho. Orang naskuru ala roho, manusia atau orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur, kan pertanyaan seperti itu. Allah telah memberikan kepada kita berjuta-juta kenikmatan, berjuta-juta kebahagiaan yang tiada henti. Allah hamparkan kepada kita. Bersyukur dong kita. Pagi hari pada saat saya nih hari ini ya, Kang Alan juga semua kita terbangun dari tidur, dari relapnya mimpi yang indah di malam hari. Kita masih bisa menyaksikan nanti pancaran sinar matahari, oksigen yang ada dalam sekeliling depan kita. Padahal juga tidak sedikit orang yang tidur tanpa bisa bangun kembali pagi hari. Makanya kita bersyukur. Allah masih menitipkan ruh, Allah masih menitipkan nyawa pada badan dan tubuh kita. Dan kita pun bersyukur. Artinya ketika kita terbangun dari tidur, kita masih bisa melihat orang-orang yang tercinta yang ada dalam kehidupan kita. Istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, sanak saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, semua saja yang ada dalam kehidupan kita. Bersyukur dong, karena tidak sedikit juga orang yang sudah tidak bisa kembali melihat itu semua, menyaksikan itu semua. Tidak sedikit kan? Dan kita pun bersyukur Allah masih memberikan, mohon maaf, kehidupan yang layak untuk kita, Kang Alan. Harta kita punya, pekerjaan pun ada, penghasilan tidak kurang. Padahal di sisi lain banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang rugi dalam perdagangannya, hilang harta, pangkat, jabatan seluruhnya. Kita bersyukur masih dititipi itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurangnya apa dong Allah memberikan kepada kita? Maka naskuru ala roho. Orang yang berada dalam keimanan kepada Allah, mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak sedikit ya orang yang tadi kehilangan itu semua. Kita masih ada, alhamdulillah. Ya, masih diberikan tadi harta, masih ada anak, kehidupan keluarga yang lengkap gitu ya. Makanya kan dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim ayat 7 yang ini populer ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, ini kata Allah ya, ini janji Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu akan aku tambah. Berbeda dengan orang yang kufur, tunggu, ajab Allah sangat pedih. Makanya kita bersyukur ya, minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Apa itu yang tidak Allah berikan kepada kita? Dalamun tidak ada kehidupan rezeki karunia kita teh susah ya. Walau la fadlullahi alaikum warahmatullahi Allah tawwabun hakim. Susah hidup kita kalau tidak ada rahmat karunia dari Allah. Bangun, tidak punya bernafas. Bangun bernapas, makan nikmat, masih barusuh, enak tidak makan, dicabut nikmat sedikit, barusuh, mata enak kan, oh cilehan wae kata bahasa Sunda teh, gak enak kita melihat sesuatu kan, artinya bahwa nikmat Allah itu tidak pernah berkurang. Cuman kadang-kadang begini Kang Alannya, orang bolehlah tidak sepakat dengan saya. Artinya kalau ada orang membagi-bagi begini, nikmat kecil dan nikmat besar, sesungguhnya saya berprinsip atau saya berpandangan, nikmat Allah mah tidak ada yang kecil atuh. Betul. Semua besar Kang Alan. Berkediplah Kang Alan, coba sok ke saya. Iya. Normal nggak berkedipnya? Normal. Aja 2 menit. Tahan 2 menit. Bro, gitunya melotot gitu. Kan ngeri. Apalagi kalau kita naik angkot nih Kang Alan. Ini contoh aja dalam kehidupannya, realita begitu. Berkedip kita teh lama begitu ya, 2 menit. Entah normal lah bahasa kitanya. Di depannya wanita cantik misalkan, melong gitu kan, memang gitu. Ini khawatir kita kena tempeleng gitu, apa lihat saya katanya gitu. Dia artinya nikmat yang Allah berikan itu kan banyak sekali. Yang kita rasa ini kecil kata siapa? Oh, nikmat iman Islam itu gede. Kalau kita sakit, imannya kuat, Islamnya kuat, kita sakit-sakitan misalkan, punten Kang Alan, ngacai wae katanya sok. Aduh, hidung meler terus. Aduh. Ya, berarti seluruh nikmat Allah itu besar. Makanya orang beriman tuh naskuru ala roho, bersyukur atuh kepada Allah senantiasa selamanya. Ulah naon istilah nama
Setik-setik ngeluh. Ngeluh. Sakit sedikit, rungsing. Umur udah 65 tahun. Sakit seminggu amak-amakan. Marah-marah. Ya Allah, kenapa aku diberi sakit umur 65 tahun? Berapa coba itu kalau dihitungan hari? Oh, teka hitung lah pokoknya. Tapi sakit 5 hari atau seminggu udah sudah mengeluh. Artinya bersyukur. Itu ya, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum min adabi lasadi. Atau di ayat lain, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jika kita akan menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh sangat tidak bisa terhitung. Saking banyaknya gitu Kang Alan ya. Bahkan di salah satu surat Al-Qur'an, di surat ke-55 itu surat Ar-Rahman, kita ada kalimat yang Allah ulang-ulang sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Artinya nikmat dari Tuhanmu mana lagi yang kalian dustakan? Banyak nikmat Allah itu tidak terhitung, makanya jangan sampai kita lari daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naskuru ala roho, bersyukur kita teh ya. Sampai dengan sekarang Kang Alan ya. Pagi ini kita sehat. Kang Alan juga sama, semua juga pemirsa, pendengar RRI Jawa Barat dimanapun berada, bersyukurlah. Awali hari ini dengan bersyukur. Minimal sebelum kita beraktivitas mengucapkan bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ya Allah, saya akan bekerja. Bersyukur kepada Allah. Bismillah ya Allah, anak saya mau berangkat kuliah, mau berangkat sekolah. Serunya awali dengan rasa syukur kepada Allah. Makanya salah satu atau yang pertama ciri manusia yang berada dalam keimanan kepada Allah adalah mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat dan karunia yang telah Allah titipkan kepada kita semua, tanpa dibeda-bedakan. Rezeki memang tidak sama, porsinya tidak bersama, berbeda. Tapi itulah keutamaan, itulah kasih sayang Allah kepada kita semua. Itu yang pertama. Ya, itu yang berbeda adalah bersyukur kepada bersyukur kepada Allah. Naskuru ala roho. Yang kedua, ciri manusia yang berada dalam keimanan kepada Allah itu adalah sabar ketika dikatakan musibah. Wanas biru alal bala. Sabar ketika Allah titipkan musibah, ujian. Kenapa nih manusia diuji? Ini kan pertanyaannya. Iya. Kenapa Allah itu menguji kita? Ingat, di balik ujian, musibah ada kedudukan derajat yang Allah siapkan kepada kita. Kan ujian itu tidak serta-merta datang begitu saja ya. Iya. Ujian bisa datang dari individu kita sendiri. Contoh misalkan diuji kita dengan penyakit. Contoh kasus siapa dulu? Salah seorang nabi yang Allah uji dengan penyakit, Nabi Ayub. Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit ya, kalau bahasa di kita mah kusta, borok-borok, diuji oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita sakit juga, Nabi juga diuji. Bahkan sudah ada jadi contoh. Jadi contoh buat kita. Itu kan contoh kasus. Artinya bahwa Nabi yang Allah utus pun Allah uji dengan penyakit. Kita ketika Allah berikan ujian, atuwanas biru alal bala, bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Sakit tadi cuma berapa hari kita mah, paling gatal-gatal lah Kang Alan ya, gatal kaki gitu kan, sakit pinggang, nggak kayak Nabi Ayub sampai diasingkan ke tempat yang terpencil. Betul. Atau juga ujian datang dari keluarga, dari anak. Ada nggak ujian datang? Oh ada, banyak. Contoh kasus juga dari Nabi. Bagaimana Nabi Musa memiliki anak yang membangkang kan? Kan'an itu kan membangkang, tidak ingin ikut kepada ayahanda Nabi Musa. Jadi ujian itu sudah lengkap. Ya, termasuk Rasulullah. Kalau kita bicara tentang bagaimana ujian Rasulullah ketika menghadapi kaum Quraisy yang katakan sekarang mah biadab lah gitu kayaknya, dengan akhlak yang luar biasa mengganggu Rasulullah. Kita yang diuji segini, aduh, jangan mengeluh gitu kan. Sabar. Wanasbiru alal bala, sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya Rasulullah coba ketika ke Taif dilempar, ada yang meludah. Rasul dendam enggak? Tidak. Rasul tetap saja berdakwah. Ya, makanya Rasul bisa berhasil melakukan atau melaksanakan dakwah di Mekah dan Madinah, atau yang kita kenal juga dulu dengan Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah, karena Rasul ini akhlaknya kuat, sabarnya begitu, tidak mengeluh seperti kita. Makanya kalau kita diberikan ujian sama Allah itu gak serta-merta mengeluh. Sabarlah dengan segala ujian. Karena kenapa? Di balik ujian itu kita yakin ada derajat yang Allah siapkan untuk kita. Berkeyakinannya seperti itu kan ya. So kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 2. Hasibanasu ayutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia cukup mengira begini Kang Alan? Kang Alan sudah beriman kepada Allah. Saya sudah beriman kepada Allah, tapi Allah memberikan ujian. Can diuji orang teh ku Allah. Can dilulus gitu ya.
Dan tidak dikasihkan hanya kata saya iman, saya yakin, belum diuji dong sama Allah. Allah uji kita untuk mengokohkan, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang saya S1 tapi belum skripsi dan belum sidang ujian gitu. Nah, itu ujiannya beda lagi tuh kayak. Ujian dosen itu mah. Tenang, dosen mah bisa dikicepan. Itu bagaimana bisa mendapatkan gelar kalau tidak melewati tahapan skripsi dan ujian sidang? Iya, itu kan resiko dalam kehidupan beliau kuliah. Begitupun juga dengan Kehidupan kita. Ada ujian-ujian yang datang ya. Bahkan kadang-kadang kenikmatan pun jadi ujian, Kang Alan. Ah, gitu. Pangkat jabatan pun jadi ujian buat kita. Kenapa seperti itu? Tidak sedikit orang yang tergelincir oleh pangkat jabatan yang dia miliki. Biasanya kalau diuji dengan hal-hal yang menyakitkan bisa kuat. Bisa kuat. Diuji kenikmatan. Keuji kenikmatan, tergelincir kita. Wah, aku dong kaya begitu kan. Aku dong katakanlah punya pangkat dengan jabatan. Kadang kan tergelincir, itu kan ujian sebenarnya. Dari Allah nih, kamu diuji dengan harta kekayaan. Akhirnya apa? Sombonglah dia, ujublah dia. Oh, ini masjid kalau tidak saya tidak akan jadi, itu kan begitu. Ujian dengan kekayaan yang dia miliki. Emang kalau tidak ada saudara masjid jadi atau enggak? Kan enggak ngaruh sebenarnya, Mak. Yang membangun masjid tidak akan satu orang, seluruh orang akan berpartisipasi melalui sumbangan dan sebagainya. Itu kan uji juga dengan apa? Ketampanan yang kita miliki, misalkan dengan kemapanan, segala hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang kita miliki itu ujian dari Allah. Makanya sabarlah ketika satu saat Allah uji. Dan ini kan tadi dari kata Al-Quran begitu. Entong mengeluh, jangan mengeluh pokoknya mah ya. Cukup kita bicara tos iman, sudah iman kepada Allah, tapi kita belum diuji. Kalau tunggu, kamu harus melewati ujian. Supaya apa? Nilai derajat kehidupan kita akan tinggi, akan naik di hadapan Allah, tentu juga di hadapan manusia. Jadi ya Allah teh kasih ujian. Sabar atuh ya Kang Alannya. Sabar nih, saya tidak ganteng atuh Kang Alan. Sekolah tinggi, uang banyak, tapi jomblo wae gitu. Susah cari jodoh gitu kan. Ujiannya itu. Kata orang Sunda laler hejo. Laler hejo. Lalaki lieur hese jodoh. Nah begitu. Lalaki lieur. Aya yang begitu ya. Jadi pangkat jabatan tuh banyak kan diuji ya sama Allah ya. Iya. Banyak tuh wanita, sebenarnya kan lebih banyak wanita sekarang. Iya. Laki-laki berapa? Ya makanya kalau ini kata main-main, kita mah nggak bercanda ke sana ya. Istri tuh banyak. Kenapa Kang Alan istrinya satu? Sok saya nanya kenapa satu? Ini ujian loh dari Allah loh. Wah. Ujian saya satu dulu udah berat. Ini ujian nih karena Allah nih. Masa satu kan begitu. Nah, ujian juga namanya. Ya artinya kita terimalah. Ujian-ujian yang berkaitan yang Allah beri. Itu kan tanda kasih sayang kan? Ya. Allah itu sayang kepada kita. Kadang orang begini. Saya alhamdulillah sehat terus, Pak. Tidak diperhatikan Allah. Sakit itu kasih sayang Allah loh. Sakit itu ya, kasih sayang Allah. Kenapa? Karena ketika kita diberikan sakit oleh Allah, berarti Allah masih memperhatikan kita, Kang. Saya kebayang kalau manusia dengan keangkuhannya, kesombongannya, dengan sakit gitu ya? Tidak pernah dikasih sakit. Mau berdoa sih gana. Wah, tiga nama cek Allah teh geus gede kumaha maneh we teh malah. Geus ejung gitu kan. Allah teh tidak memperhatikan ya. So gini lah kalau kita lagi sekolah ya. Guru kalau sering menegur kita berarti guru memperhatikan kita. Peduli kepada kita. Iya. Lamun kita sudah tidak peduli, biarin aja anak orang lain. Nah, Allah juga kan begitu. Memberikan ujian supaya dia sadar ketika dia melakukan kesalahan. Nah ini kalau tanda Allah sudah mulai katakanlah ngantep gitu ya, dikasih ujian ngeluh, dikasih kenikmatan ngeluh gitu ya, dibiarkan oleh Allah. Gimana itu? Dibiarin saja. Kalaupun dia sudah terlanjur kaya, punya apa-apa, ada bahasa istrijor itu ya. Nah itu. Tunggu ajab Allah nanti. Kita kan bebas nih. Punya harta, punya pangkat, jabatan, sehat terus. Tapi kita lupa kepada Allah. Allah teh ngecek ini mah sudah bosen lah. Biarin aja. Kan ujian itu kan juga yang kita lihat, itu kan ujian. Yang kita dengar itu juga ujian. Yang kita rasakan itu juga ujian. Nah, ketika kita sudah tidak ngeluh untuk semua itu, ya Allah sudahlah biarin, itu mah hak dia. Ya, karena Allah mah kan tidak punten ya, tidak dendaman dong kepada hambanya. Dia mau ibadah, mau bersungguh, terserah. Selama dia usaha dia Allah kasih, kan begitu. Allah kan Maha Rohman, artinya semua juga akan dikasih. Beda dengan Rohim. Ada orang Allah itu memberikan kasih sayangnya yang luar biasa. Ini yang kedua nih ya. Satu berarti naskuru ala roho, yang kedua wanasbiru ala bala, dan yang ketiga adalah wanardo bil kodo. Orang yang ridho dengan segala ketentuan yang telah Allah gariskan. Artinya menerima kudrot irodat yang telah Allah takdirkan untuk saya, untuk Kang Alan, untuk semua manusia. Kenapa? Kan di rukun iman juga ada iman kepada qada dan qadar, artinya takdir yang memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kan kita hanya menjalani.
Kenapa seperti itu? Ada orang bertanya begini, kalau kita harus ridho dengan segala ketentuan kepada Allah, kenapa Allah menyuruh kita berdoa? Ud'uni astajib lakum, kan begitu. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Tapi kan tidak serta-merta doa itu Allah kabulkan secara langsung. Ada yang disimpan, ada yang diganti, atau memang itu tuh doa itu nggak baik dong untuk kita misalkan nantinya. Nah, kenapa harus ada seperti itu? Kalau kita harus ridho dengan segala ketentuan Allah. Nah, jadi orang bilang atur ridho, kudot irodat Allah. Ilustrasinya begini. Sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Iya. Ini saya cerita sedikit ya, Kang Alan. Saya kan bekerja itu pernah menjadi seorang driver lah. Sebelum saya bekerja di Kementerian Agama, saya sebagai driver salah satu provider taksi yang ada di Kota Bandung. Saya bekerja, ya otomatis lah saya kaditu ya ke sana kemari. Satu hari ada ini tetangga lah katakanlah ya. Dia tuh dapat kabar nih dari luar negeri. Ya ini mah kita lah ngobrolnya. Kang Alan misalkan ada orang dari luar negeri, teman kita nih, bestie kita dulu lagi kuliah atau lagi apa. Kang Alan, saya ini dari luar negeri mau datang nih ke Indonesia, mau ke Bali. Saya punya investasi misalkan 10 miliar. Kalau Kang Alan punya produk, Kang Alan punya program untuk pengembangan UMKM dan sebagainya, ini kesempatan emas. 10 miliar akan saya berikan, Kang Alan bisa mengolah uang itu menjadi katakanlah sebuah usaha yang besar. Tapi waktu saya sebentar, Kang Alan, kata teman itu. Saya hanya punya waktu 1 jam di Bali, jam 1 sampai jam 2. Kira-kira Kang Alan dapat tidak? Wah, semangat dong. Kejar. 10 miliar. Asli. Ini bayangannya 10 miliar. Iya. Baik, saya akan datang ke Bali jam 1 tepat ada di tempat yang telah disepakati. Ya misalkan di Bali di Denpasarnya seperti itu. Naik kan? Saya taksi nih, naik. Taksi, Pak cepetin dong. Saya mau terbang. Kalau dulu kan kita ada di Jawa Barat di Kota Bandung ada Bandara Hussein lah ya. Bang cepet dong perjalanan. Kita sudah prepare nih, Kang Alan pergi sudah prepare. Tahu Kota Bandung tuh macet, apalagi kalau weekend misalkan seperti itu. Tiba-tiba di jalan kan banyak trouble nih. Macet, ada segala kejadian. Wah. Apa istilah itu? Bertubi-tubi lah pokoknya mah. Sudah gemetar nih hati. Aduh, lihat pesawat takut take off terus ini terus. Benar sekali, ketika datang ke bandara pesawat itu sudah terbang. Bapak yang perasaan Kang Alan marah kan, sedih ya. Wah sedih, bisa marah-marah juga ke supir taksi kan. Terus saya misalkan, Pak gimana ini ya, gimana lagi macet, Pak 10 miliar nih, 10 miliar tidak sedikit gitu. Saya akan kehilangan investasi. Memang kapal sudah terbang, sudah dengan rasa mengeluh, dengan rasa kesal, menyesal, kehilangan uang 10 miliar yang sudah di depan mata untuk investasi, hilang. Sudah balik lagi dengan taksi yang sama karena ditunggu, karena pesawat sudah pergi. Di perjalanan setel radio lah saya itu, ada berita, ya dari RRI misalkan ada berita, ya update news lah, katakan berita lah pokoknya seperti itu. Telah terjadi kecelakaan pesawat terbang dengan nomor penerbangan ABCD misalkannya, jatuh di perairan Jawa dan dipastikan seluruh penumpang yang naik saat itu meninggal atau wafat di tempat. Kang Alan dengar, ini adalah pesawat yang akan mengangkut saya atau terbang ke Bali. Apa yang saat itu Kang Alan ucapkan? Alhamdulillah, ya Allah, saya tidak jadi pergi. Andai saja saya pergi tadi, maka jangankan 10 miliar, nyawa saya pun akan hilang. Bagaimana orang-orang yang tercinta tentu akan menangisi, bersedih dengan kejadian yang saya alami itu. Tadi mah Kang Alan teh ambek-ambekan, marah-marah ke supir taksi teh ke saya teh, wah apa masalah jalan, tidak tahu ini, saya wah pokoknya mah segala hal. Ketika tahu bahwa pesawat itu kecelakaan, Kang Alan berubah menjadi alhamdulillah, ya Allah saya bersyukur tidak jadi berangkat ke Bali. Nah ini wanardo bil kodo, artinya kita ridho dengan segala ketentuan yang telah Allah gariskan. Allah masih sayang ke Kang Alan, tidak berangkat ke Bali untuk mengejar 10 miliar, tapi tetap bisa hidup dengan bahagia bersama orang-orang tercinta keluarga. Nah itu, ini ilustrasi bahwa kita itu harus ridho. Tong suujon ke Allah, kan tidak boleh. Iya. Suujon kepada Allah, ya Allah atau saya itu sudah jangan suujon. Pasti segala sesuatu yang terjadi itu adalah yang terbaik untuk kita.
wanardo bil kodo, ridolah kita dengan segala ketentuan Takdir yang Allah, telah ya. Allah takdirkan kepada kita. Tidak usah mengeluh, tinggal jalani kan kita mah ya. Iya. Kata bahasa Sunda gini, hidup mah dharma wawayangan. Iya. Ya, artinya kan kita dimainkan oleh Gulak-gilekna ya Luar kumaha dalam biasa, gitu kita ya. juga sama. Iya. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala kehidupan. Jadi ada 3 itu ya Kang Alan ya. Iya. Jadi ciri indikasi manusia yang berada dalam keimanan kepada Allah itu, 1 yang senantiasa bersyukur dengan nikmat dari Allah, yang kedua dia bersabar ketika diuji, dan yang ketiga dia ridho dengan segala kudrat irodat takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kang Alan. Wah, jadi kalau sudah melewati fase ini, diyakini, dijalani, kemudian yakin hingga akhirnya menghadirkan kita menjadi sosok seorang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah dengan berkeyakinan kepada Allah Subhanahu kita wa sudah taala. beriman, maka ketenangan akan timbul dalam hati, tidak takut dengan hal-hal apapun. Betul, Seperti iman itu itu ya. kan mutiara, intan paling berharga. Jangan lepas dalam kehidupan. Jadikan teman yang teristimewa untuk menyertai kita seluruh aktivitas kita. Iman kepada Allah dan bekal kelak nanti ya, pada saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai lepas tuh iman ya. Itu tadi, jagalah pokoknya mah. Ya, jagalah hati, Jagalah gitu hati. dan jaga keimanan. Jagalah keimanan, jagalah hati dan jaga keimanan. Jangan sampai lepas itu dalam kehidupan. Baik, Pak Ustadz, mungkin terakhir pesan yang disampaikan untuk pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung, dalam tentunya ketika kita tadi sudah paham apa saja yang harus kemudian dilakukan, menjaganya seperti apa? Seperti Pak Ustadz? apa, ya. Mangga. Baik pemirsa dan juga pendengar RRI Mutiara Pagi, ya jangan gadaikan keimanan hanya untuk hal-hal yang bersifat fana dan semu. Kuatkan, jagalah keimanan sebagai teman terbaik untuk kita. Jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Genggam erat, tiada lagi mutiara yang paling mahal, intan paling berharga, tiada lain adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak keimanan ini akan menjadi teman yang terbaik yang senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat yang akan datang. Jagalah keimanan untuk hidup kita, jagalah keimanan untuk aktivitas kita. Jangan sekali-kali keimanan itu kita buang, kita hilangkan oleh perbuatan-perbuatan yang merusak keimanan itu sendiri. Itu Kang Alan. Baik, terima kasih hatur nuhun Ustadz Yogaswara SPDI, founder MT Majidan dan juga penyuluh agama Islam Kemenang Kota Bandung, sudah memberikan tentunya ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi dan Amin, juga ya Allah, motivasi kita untuk terus meningkatkan keimanan kita. Dan tentunya juga untuk Anda pemirsa dan juga pendengar, jangan lupa di like, komen dan juga subscribe, aktifkan tombol loncengnya supaya Anda bisa terus mendapatkan berbagai notifikasi ya, topik-topik Mutiara Pagi di setiap harinya. Untuk itu saya Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.